Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Tarek mau menjelaskan tentang budaya organisasi atau organizational culture. Eh, untuk pertamanya kita harus tahu dulu apa itu budaya organisasi. Budaya organisasi itu adalah sistem yang dianut oleh anggota organisasi yang mampu membedakan antar organisasi. Selanjutnya, organisasi itu punya beberapa karakteristik. Yang pertama ada innovation and risk taking, tingkat karyawan berani inovatif dan ambil risiko, attention to detail, outcome orientation, people orientation, team orientation, aggressiveness, tingkat di mana karyawan agresif atau sigap dan kompetitif daripada hanya mau atau nurut. Yang terakhir ada stability, mengutamakan kestabilan internal organisasi. Apakah budaya memiliki seragam? Budaya organisasi terbagi menjadi ada dua nih. Yang pertama ada dominan kultur, nilai inti yang dianut mayoritas anggota organisasi yang membedakan bentuk kepribadian antar organisasi. Yang kedua ada subkultur, nilai yang berkembang dalam organisasi berdasarkan ruang lingkup, karyawan atau departemen masing-masing. Fungsi budaya. Fungsi budaya ada 5. Yang pertama membedakan antar organisasi, yang kedua menciptakan identitas tertentu bagi anggota organisasi, yang ketiga memfasilitasi komitmen untuk sesuatu yang lebih besar dibandingkan keinginan atau keterlibatan individu, yang keempat perekat sosial yang dapat membentuk organisasi dalam bentuk standar yang akan dilakukan dia katakan karyawan. Yang kelima mekanisme yang mengendalikan sikap dan perilaku karyawan. Di sini ada bentuk diagramnya. Di sini bisa diasumsikan seperti budaya itu menciptakan dua komitmen dan perilaku. Ketika komitmen dan perilaku disatukan akan menghasilkan manfaat bagi organisasi. Hal yang mengganggu budaya organisasi, yang pertama ada barriers to change. Budaya tidak tepat masih dianut karena telah menciptakan stabilitas perilaku dan lingkungan. Yang kedua barriers to diversity. Demografi karyawan yang terlalu jauh akan menciptakan paradoks. Yang ketiga barriers to acquisition and mergers. Akuisisi dan merger selalu diawali keunggulan finansial dan sinergitas produk. Cara mempertahankan budaya. Di sini ada memberikan karyawan pengalaman yang mirip. Pertama ada proses seleksi, kriteria evaluasi kinerja, ketiga pelatihan dan pengembangan, keempat prosedur promosi. Begitu. Dari keempat tersebut dijadikan menjadi satu, reward bagi pendukung, punish atau expel bagi penentang. Cara mempertahankan budaya. Di sini ada socialization proses. Pertama ada peripheral, encounter, metamorphosis. Dari situ menghasilkan 3, productivity, commitment, dan turnover. Bentuk socialization yang ada 5. Yang pertama formal versus informal, orientasi khusus melalui program pelatihan, individual versus kolektif, secara kelompok mencari pengalaman. Yang 3 fixed atau versus variable, transisi pendatang baru dari outsider menjadi insider. Serial versus random, menggunakan role model sebagai pelatih dan menyemangati pendatang baru. Investitur versus divestitur, kualifikasi dan kualitas yang diperlukan adalah kunci keberhasilan dalam pekerjaan. Cara karyawan belajar budaya. Yang pertama ada cerita, ada ritual, simbol materi, dan bahasa. Manajer menciptakan budaya beretika. Pertama, be a visible role model, menjadi contoh yang baik. 2. Communicate ethical expectation, berbagi kode etik organisasi seperti nilai utama dan yang harus diikuti seperti apa. Provide ethical training, seminar, workshop, latihan, visibility, reward ethical acts and punish unethical ones. Reward yang mengikuti budaya, punish yang seenaknya sendiri. Provide protective mechanism, menceritakan mekanisme yang formal. Di sini ada contoh budaya organisasi di perusahaan Google. Yang pertama ada Google itu menjadi salah satu perusahaan yang dibingungkan oleh banyak orang. Selain mendapatkan predikat sebagai perusahaan terbaik di dunia, perusahaan raksasa teknologi ini juga dinilai memiliki budaya organisasi yang baik. Selama bertahun-tahun, Google berpegang pada budaya kerja yang kasual atau terkesan santai. Tanpa disadari, lingkungan kerja seperti ini dapat membuat para karyawan lebih merasa bebas mengutarakan ide dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Selain itu, transparansi informal menjadi hal besar kedua yang paling dipegang oleh perusahaan Google. Direktur Pengembangan SDM Google, Laszlo Bock, menyebutkan bahwa setiap karyawan dapat mengakses seluruh informasi terkait rencana dan langkah perusahaan, serta hal ini apa saja yang sedang dikerjakan oleh rekan kerjanya. Budaya organisasi ini dapat menjadi acuan para pengusaha untuk mendapatkan kepercayaan para karyawannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.